Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan pengaturan ASN di dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan ASN. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa ASN dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam politik praktis ya, atau dalam kampanye pasangan calon atau kampanye partai politik. Yang kedua, ASN dilarang melakukan tindakan ya atau keputusan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon tertentu. Ajakan misalnya ya, atau pertemuan atau himbauan atau seruan serta pemberian barang yang dilakukan oleh ASN untuk kepentingan pasangan calon tertentu itu adalah bagian yang diatur dan itu dilarang. Kemudian yang berikutnya pada pasal 71, ASN ya, supaya tetap netral ya, petahana ini dilarang untuk melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon ya, sebelum penetapan pasangan calon itu dilarang, dan sanksinya juga cukup berat bagi petahana, yaitu akan didiskualifikasi dari pencalonannya. Kemudian yang berikutnya, adapun sanksi bagi ASN yang berpihak pada masa kampanye atau sebelum masa kampanye serta setelah masa kampanye itu dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu dapat berupa teguran, ya, peringatan, kemudian penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, serta terakhir adalah pemberhentian. Ini hal yang menjadi perhatian kita semua supaya ASN ini bekerja profesional ya, dan netral serta tidak memihak. Nah, pada undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 53 2010 di sana juga memperjelas posisi ASN ya, di mana ASN dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye, kemudian dilarang untuk menggunakan atribut partai politik atau calon kepala daerah tertentu. Kemudian ada larangan untuk menyerahkan ASN lain untuk memilih calon tertentu, serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah ya untuk kepentingan calon tertentu. Hal lain yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 53 2010 itu adalah ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan calon tertentu, kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, kemudian tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, dan selanjutnya adalah tidak menggunakan fasilitas terkait jabatannya untuk kampanye salah satu calon tertentu, serta dilarang memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Nah, itu pengaturan di dalam PP nomor 53 tahun 2010. Selanjutnya, pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 juga di sana mengatur tentang nilai dasar seorang ASN, di mana seorang ASN harus bekerja profesional, kemudian netral, dan bermoral tinggi. Yang berikutnya adalah ASN itu harus menghindari konflik kepentingan pribadi, ya, kelompok maupun golongan. Nah, dalam konteks ini, ya, Kementerian PAN RB juga menyampaikan surat terkait dengan penafsiran pasal ini, yaitu pertama, seorang ASN dilarang melakukan pendekatan dengan partai politik terkait dengan pencalonannya. Kemudian kedua, dilarang memasang baliho untuk mempromosikan dirinya sebagai calon. Ketiga, dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal pasangan calon. Keempat, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon.
Kelima, dilarang mengunggah, menanggapi seperti like, memberikan komentar atau sejenisnya, dan atau menyebarluaskan foto atau gambar visi misi bakal calon maupun keterkaitan lain dengan bakal calon atau calon melalui media online atau media sosial. Keenam, dilarang melakukan foto bersama dengan calon atau bakal calon dengan menggunakan simbol atau gerakan yang dapat dimaknai sebagai keberpihakan. Dan ketujuh, dilarang menjadi pembicara atau menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik atau calon tertentu. Ini sejumlah hal yang kemudian dilarang ya atau diatur untuk ASN. Semua ini bertujuan agar ASN bekerja secara profesional, memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat. Nah, sekiranya sahabat Bawaslu semua memiliki atau melihat adanya peristiwa-peristiwa itu dalam momen tahapan pilkada, maka itu diharapkan dapat disampaikan kepada pengawas pemilu. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.